الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Dan marilah kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap syafaatnya. Dan marilah kita bersama-sama dalam kesempatan ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa duduk di Masjid Al-Jihad dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Saya doakan bersama mudah-mudahan seluruh jamaah wabil khusus segala semua pengurus diberikan oleh Allah kesehatan zahiran wa batinan, umur yang panjang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang barokah, dan keturunan yang barokah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan ini izinkanlah Al-Fakir untuk menyampaikan sedikit hadis yang saya ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sittatu asya'a tuhbitul a'mala." Ada 6 perkara tuhbitul a'mala yang menghapus amal-amal kebaikan manusia. Jadi ada 6 perkara ini yang menghapus amal baik kita para jamaah. Jadi ada amal yang mampu menghapus dosa dan ada juga dosa yang menghapus amal. Yang pertama itu al-istighalu bi uyubil khalqi. Yang kedua wa qaswatul qalbi. Yang ketiga wa hubbud dunya wa qillatul haya'i wa tul amali wa zalimun la yantahi. Rawahu Ad-Dailami. Perkara yang menghapus amal kebaikan manusia yang pertama yaitu al-istighalu bi uyubil khalqi, yaitu sibuk dengan memperhatikan kesalahan, kejelekan orang lain. Ini termasuk amal atau dosa yang menghapus amal baik manusia. Ini hati-hati para jamaah. Ketika kita ada aktivitas yang sifatnya di situ mencari-cari keburukan orang lain, kita termasuk orang-orang yang menghapus amal baik diri sendiri. Al-istighalu bi uyubil khalqi. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lama akhihi maytan fakarihtumuh ila akhir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kebanyakan atau jauhilah kecurigaan terhadap orang lain. Jadi kita perintahnya jauhilah, hindarilah yang namanya curiga atau suudzon.
Ini kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk menghindari curiga atau suudzon. Inna ba'da dzanni ismun. Karena sebagian daripada kecurigaan itu adalah dosa. Inna ba'da dzanni ismun. Karena sebagian daripada kecurigaan itu merupakan sebuah dosa. Kalau kita sudah dosa, ada amal yang hilang di situ. Wala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lana akhihi maitan fakarihtumuh? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Jadi ketika ada hamba Allah yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, tapi aktivitasnya selalu membiasakan kecurigaan, suudzon kepada saudaranya, ibarat dirinya itu memakan daging saudaranya yang sudah mati. Berarti apa? Berarti orang yang memakan bangkai para jemaah. Ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita agar jauhi yang namanya apa? Buruk sangka atau suudzon. Di dalam kita sholat, barusan kita tadi sholat, tahiyat yang kedua, itu ada falsafah. Ketika kita tahiyat yang terakhir tadi, karena kita sholatnya cuma 2 rakaat, ada tahiyat yang terakhir, asyhadu an la ilaha illallah. Di antara jari 5, hanya satu yang diperbolehkan untuk menunjuk ke depan. Artinya apa? Mustahil manusia biasa itu nggak punya salah. Semua manusia pasti punya salah. Al-insanu mahal qata wan nisyan. Yang boleh menunjuk cuma satu, tapi yang 4 menunjuk diri sendiri. Artinya apa? Ini pesan untuk kita semuanya. Diperbanyaklah untuk melihat keburukan diri sendiri, jangan disibukkan melihat aib orang lain. Coba kalau kita misalnya at-tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, ini boleh nggak? Nah, nggak boleh. Apalagi asyhadu an la ilaha illallah, nggak boleh. Pasti yang disebut dengan tunjuk adalah jari telunjuk. Cuman 1. Dan nggak boleh lebih dari 1 ketika kita mengacungkan tangan atau pas asyhadu an la ilaha illallah. Cuman 1 saja. Yang 4 ini menunjuk kepada diri kita. Artinya apa? Kita hidup hendaknya diperbanyak untuk melihat kekurangan dosa diri sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Hal ini diperkuat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah bagi orang yang menyadari aibnya sendiri dan tidak pernah atau tidak sempat melihat keburukan orang lain. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Ini yang pertama para jamaah, hindarilah yang namanya suudzon atau berprasangka buruk terhadap orang lain. Yang kedua, waqaswatul qulubi, waqaswatul qalbi, yaitu keras hati. Kalau manusia sudah keras hatinya para jamaah, bisa tidak kira-kira dinasihati? Bisa tidak? Tidak akan mampu nasihat masuk ke dalam jiwanya, karena hatinya sudah keras. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, kerasnya hati manusia itu lebih keras daripada batu para jamaah. Dalam surah Al-Baqarah, summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Yang artinya kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Artinya apa? Hati manusia kalau sudah keras itu lebih keras daripada batu.
Inilah yang menjadi perhatian bagi kita semuanya. Makanya ada solusi-solusi untuk agar hati kita tidak keras. Bagaimana? Dengan rajin menghadiri majelis ilmu. Dengan hadir di majelis ilmu ada nasihat. Ketika ada nasihat, insya Allah dari sekian waktu, sekian menit, paling tidak satu ada yang nyantol dengan kita menghadiri majelis ilmu. Tapi kalau tidak pernah menghadiri majelis ilmu para jamaah, apa yang terjadi? Nggak mungkin kita dinasihati orang terdekat langsung cespleng itu langsung bisa sembuh, nggak bisa. Ketika kita punya seorang istri, terus istri kita salah, terus kita nasihati spontan, apalagi pas dalam keadaan kurang baik-baik saja, jangankan nasihat, kita ucap sedikit saja sudah menolak. Artinya yang bisa memberikan nasihat harus orang lain. Makanya kata orang Jawa, orang itu nggak akan bisa nyebul kelilipe dhewe. Artinya apa? Orang itu nggak akan bisa melihat mukanya sendiri, itu nggak bisa. Mengambil sesuatu yang ada di mata kita sendiri itu tanpa ada bantuan orang lain, itu nggak bisa. Harus orang lain yang bisa menasihati, yang bisa memengaruhi kebaikan-kebaikan. Itu yang paling bagus adalah orang lain yang bisa kita percaya di situ. Dari segi ilmunya, dari segi keimanannya, dari segi akhlaknya. Nah, di situ ketika orang tersebut menasihati diri kita, insya Allah akan lebih bisa menerima daripada orang yang terdekat kita. Terkadang sulit untuk bisa menerima nasihat. Inilah para jamaah yang menjadikan amal baik kita hilang gara-gara waqaswatul qalbi, yaitu kerasnya hati. Oleh karenanya jangan sampai hati kita itu keras. Bagaimana langkahnya? Hendaknya diri kita sering rajin hadir di majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, wahubbud dunya, cinta terhadap dunia. Fungsi daripada hati manusia itu adalah untuk bercinta. Tapi yang namanya bercinta ini agar kita tidak kecelek, cintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan sesuai apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita mencintai sesuatu di dunia, pasti banyak menyesalnya. Apalagi kita mengumpulkan banyak harta, tidak kita alokasikan dalam kebaikan dan berbagi kepada orang yang tidak punya. Tentu orang tersebut nantinya akan menyesal. Dengar ya, seandainya biyenku harta-hartaku saya berikan pada orang-orang yang tidak mampu, begitu banyak amal-amal baik saya. Tapi kalau dirinya sudah meninggal dunia, dirinya akan menyesal para jamaah. Karena apa? Ada dua prinsip yang berbeda antara orang kafir dengan orang mukmin. Al-kafiru ya'ishu lil akli, wal mu'minu ya'kulu lil aishi. Artinya apa? Orang kafir itu tujuan hidupnya adalah untuk makan. Jadi orang kafir itu tujuan hidup itu untuk makan. Wal mu'minu ya'kulu lil aishi, dan orang mukmin itu makan untuk apa? Untuk sarana hidup. Jadi beda. Jadi kita makan ini untuk sarana apa? Hidup. Tujuannya beda sudah. Kalau orang kafir, dia hidup untuk apa? Untuk makan. Sehingga segala cara dia lakukan. Tidak pandang halal haram, dia sikat. Kalau orang itu orang kafir. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, dia makan untuk apa? Sarana hidup. Sehingga muncul banyak sekali kaidah-kaidah. Kalau sampeyan makannya biar bisa bermanfaat, pas makan baca doa terus diniati. Ya mudah-mudahan habis ini saya makan, saya kerja, saya mencukupi kebutuhan keluargaku, anak-anakku. Diniati seperti itu,
muncul banyak sekali pahala-pahala yang kita dapatkan. Bukan hanya kenyang saja yang kita dapatkan, tapi pahala kebaikan kita dapatkan. Inilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan. Jadi yang menjadi perusak amal baik kita adalah terlalu cinta terhadap apa? Dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna al-akhirata layal hayawan law kanu ya'lamun." Yang artinya, dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan sedang gurau. Dan main-main, artinya kehidupan di dunia ini adalah permainan. Wa inna taral akhirata layal hayawan, dan sesungguhnya akhirat itu adalah yang sebenarnya kehidupan. Wa inna taral akhirata layal hayawan law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Di sini ditutup dengan law kanu ya'lamun. Bagi orang yang ngerti. Wong sing gak ngerti nggak akan bisa mengambil kesimpulan dari ayat ini para jamaah. Jadi hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Maka gunakanlah kaidah yang paling aman. Bagaimana? Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana diri kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu yang menjadi prinsip orang Islam. Kemudian yang keempat, yang menjadi penghapus amal baik manusia adalah waqilatul haya, sedikit rasa malu. Dalam hadis disebutkan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu merupakan bagian daripada keimanan. Jadi kalau orang sudah tidak punya rasa malu para jamaah, pasti dirinya akan selalu melakukan hal-hal yang buruk, ngisin-ngisini gak pantas. Pasti akan melakukan hal-hal yang buruk daripada melakukan hal yang baik. Ini makanya Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian daripada apa? Keimanan. Orang-orang yang korupsi, dia tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak punya rasa malu kepada rakyat-rakyatnya. Dia nggak peduli rakyatnya bisa makan, nggak bisa sekolah, nggak peduli. Yang penting dirinya kenyang, hartanya miliaran bahkan triliunan, nggak peduli, tetap nyolong terus karena nggak punya rasa malu. Makanya al-haya'u syu'batun minal iman ini, masya Allah, ini menjadi penentu para jamaah. Orang itu iman atau tidak tergantung dirinya punya rasa malu atau tidak. Ini yang menjadi perusak amal kebaikan manusia, yaitu waqilatul haya, sedikit rasa malu. Yang kelima, watul amal, yaitu banyak angan-angan. Banyak angan-angan itu gambarannya seperti ini. Seandainya saya ini jadi anaknya presiden, wah ini orang-orang Duku Kupang ini tak gratiskan semuanya. Mulai dari listriknya, makanya saya gratiskan semuanya. Orang-orang yang berjamaah ini, wah saya umrohkan semuanya, haji kalau perlu, seperti itu. Ini seandainya. Jadi hidup itu bukan seandainya, andai kata, tidak. Tapi bagaimana kita berusaha dan action untuk melaksanakan apa yang menjadi kemampuan kita miliki. Misalnya kita bersedekah cuma 1.000, lakukanlah 1.000 rupiah itu. Bisanya kita hanya menata sandal-sandal di masjid, lakukan hanya menata sandal. Karena apa? Itu yang bisa kita lakukan, apapun, sekecil apapun, pasti akan membawa manfaat. Tapi kalau watul amal, hanya berangan-angan saja, ini nggak akan bisa mendapatkan kebaikan para jamaah. Justru kita akan tertinggal dalam melakukan kebaikan. Yang terakhir sebagai penutup daripada pertemuan kita ini adalah wazalimun la yantahi. Wazalimun la yantahi ini berbuat zalim yang tidak ada hentinya. Ini termasuk perbuatan yang menghapus amal-amal kebaikan manusia. Jadi ketika orang ini melakukan perbuatan zalim,
apalagi perbuatannya itu tidak tahu kalau itu salah, dia akan selalu melakukan keburukan-keburukan dan menghilangkan amal-amal baik dirinya. Yang disebut dengan orang itu melakukan zalim, apa sih zalim itu? Wal usyai'in fi ghairi mahalihi, itu yang disebut dengan zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu yang namanya zalim. Wal usyai'in fi ghairi mahalihi, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan lawan daripada zalim yaitu adil. Kalau adil ini sesuai dengan tempatnya. Ini para jamaah. Misalnya seperti ini. Orang yang zalim, ada orang yang membaca Al-Quran. Baca Quran bagus atau buruk? Bagus. Tapi akan menjadi tidak bagus, bahkan berdosa kalau bacanya di dalam toilet. Misalnya sampean lagi qadha'il hajat, ngaji di situ, Bismillahirrahmanirrahim, jenengan dosa di situ, dosa jenengan. Kenapa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Begitu juga orang qadha'il hajat di masjid tidak pada tempatnya, dianjing Pak Yasir. Jadi apa? Inilah yang disebut dengan zalim, itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seorang pemimpin seharusnya dia itu adil, tapi karena dia tidak adil sehingga dia masuk wilayah zalim. Yang semestinya dia itu melakukan pemerataan kepada rakyatnya, karena dirinya zalim, dikorupsi. Jatah yang seharusnya dibangun untuk jalan dia ambil, dia korupsi. Yang semestinya digunakan untuk perbaikan-perbaikan masjid dan lain sebagainya, dia korupsi. Inilah yang menjadikan orang itu kalau tidak adil namanya zalim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 6 perkara yang menghapus amal-amal baik manusia. Mudah-mudahan para jamaah kita bisa menjauhi, kita bisa meninggalkan 6 perkara tersebut sehingga kita menjadi orang-orang, jadi insan yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.